Saudara, kami menghadirkan beberapa jejak pendapat. Alfara Research Center merilis hasil survei terbarunya soal elektabilitas kandidat Pilpres 2024. Survei yang dilakukan pada periode 1 hingga 6 Oktober 2023 ini menempatkan pasangan Ganjar Mahfud mendapat keterpilihan sebesar 36,5%, Prabowo Gibran 30,1% dan Anies Muhaimin 19,4%. Sementara itu, Saudara, Lembaga Survei Indonesia merilis elektabilitas 3 pasangan calon presiden wakil presiden pasca putusan MK soal syarat capres-cawapres dan sebelum menunjukkan Mahfud MD sebagai bacawa pres Ganjar. Survei dilakukan pada 16 hingga 18 Oktober 2023. Hasilnya, Ganjar Mahfud 26,1%, Prabowo Gibran 35,9%, dan Anies Muhaimin 19,6%. Jauh sebelumnya, Poltreking Indonesia pernah merilis survei elektabilitas simulasi pasangan Pilpres 2024 pada periode 3 hingga 9 September 2023. Dalam simulasi, Ganjar Mahfud meraih 31,6% keterpilihan, Prabowo Gibran 30,7%, dan Anies Muhaimin 18,4%. Survei ini dilakukan sebelum ada putusan MK dan sebelum ada deklarasi pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. 3 pasangan capres-cawapres resmi mendaftar ke KPU. Bagaimana membaca peta koalisi dan kekuatan masing-masing pasangan di Pilpres mendatang? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat petang, Mas Hanta. Selamat petang, Ibrahim. Mas Hanta, setelah 3 pasang calon mendaftar ke KPU, apakah akan ada perubahan signifikan pada persepsi publik? Saya kira pertama peta politik masih cukup dinamis, kompetitif. Mengapa kompetitif? Tadi sudah terlihat di data survei. Pertama, gapnya, jarak antara kandidat tidak terlalu jauh sebenarnya. Masih berada, kalau margin of error kan plus minus, ketemu yang satu diminuskan, yang satu dipluskan 3 misalnya. Itu relatif kadang beririsan. Yang kedua, Ibrahim, waktu pemilu masih Pilpres masih 4 bulan. Artinya yang ketiga ada faktor dinamika politik, peristiwa politik, isu-isu politik yang sangat dinamis yang mungkin saja merubah peta elektoral. Jadi selain yang bisa disimpulkan masih kompetitif, yang kedua potensi besar Pilpres kita akan berlangsung dalam 2 putaran. Kenapa dalam 2 putaran? Menguatkan tesis ini dari sisi elektabilitas ya, kita kembali satu dari peta persebaran kekuatan elektabilitas satu. Itu tidak ada satu di antara 3 pasang ini yang menjulang sendiri, misalnya di atas 50%, kan terlihat tadi tidak ada. Yang kedua pun sebaliknya, tidak ada satu di antara 3 pasang ini yang rendah sendiri, seperti di Turki pun angkanya sangat rendah, satu kandidat itu berlangsung 2 putaran. Apalagi sekarang faktor yang ketiga dari kisaran elektabilitas relatif kelihatan itu kisarannya 20-40% kalau dilihat dari survei yang terakhir per hari ini. Nah, prediksi saya nanti di hari H kita tidak tahu di posisinya Prabowo Gibran kah, Ganjar Mahfud kah, di mana, kemudian Anies Muhaimin di mana, tapi kisarannya dugaan saya ada yang 25%, ada yang 35%, ada yang 45%, atau kisaran 40 sampai 45, ada yang 30 sampai 35, dan ada yang 20 sampai 25%. Artinya cukup dinamis. Ya. Soal isu politik, apakah terkait dengan politik dinasti ini akan berpengaruh pada persepsi publik nanti? Iya, nanti isu akan muncul banyak sekali. Salah satu isu yang berpotensi menjadi amunisi politik bagi lawan pasangan Prabowo Gibran, atau dengan kata lain menjadi potensi yang bisa mengancam, tanda petik potensi mengancam, meskipun belum tentu Ibrahim ya, menggerus suara Prabowo Gibran, ada isu-isu negatif yang mereka harus hadapi. Sebenarnya ada 3 ancaman, selain satu basis, sebelum saya jawab pertanyaan itu ke sana nanti yang nomor 3. Nomor 1, ada potensi pemilih Prabowo Gibran itu di beberapa basis Prabowo 2019 yang lalu yang masih setia, misalnya Jawa Barat, sebagian besar Sumatera, misalnya mereka ini kan teridentifikasi tidak terlalu menyukai, tanda petik, Pak Jokowi, atau tidak mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Misalnya mereka kecewa, kemudian mengoreksi kekecewaan itu karena Gibran menjadi wakil Pak Prabowo semakin lengket dengan Jokowi, ada potensi tergerus. Nah, ancaman ini harus dihadapi, saya kira. Yang kedua adalah dari sisi relasi dengan PD Perjuangan, ketegangan politik dan seterusnya dengan koalisi-koalisi yang
kontra Jokowi terkonsolidasi, ini juga menjadi potensi yang harus dihadapi. Kalau tadi strateginya, ini solusi politik harus dihadapi. Persepsi, misalnya ada salah respon terhadap isu Gibran, ini kan kita lihat PD Perjuangan relatif agak diam ya, lebih pasif. Pak Jokowi juga berhati-hati. Misalnya ada yang keliru mengambil persepsi, nanti bisa dikapitalisasi oleh lawan. Nah, yang ketiga saya ingin jawab pertanyaan ini, Ibrahim, ada potensi isu yang bisa mengancam pasangan Prabowo Gibran kalau mereka tidak ada mitigasi politik, yaitu isu-isu politik dinasti, termasuk soal pengalaman politik, rekam jejak, kompetensi dan sebagainya, terutama politik dinasti. Kalau eskalasi isunya ada dua kan, eskalasi isunya tinggi, kemudian semakin masif, semakin menyebar tingkat pengetahuan publiknya, itu semakin mengganggu, meskipun yang diuntungkan relatif Anies Baswedan. Mas Nah, Hanta, kalau itu yang terjadi, citra Pak Jokowi terganggu. Kalau citra Pak Jokowi terganggu, maka tingkat kepuasan kepada Jokowi tergerus. Kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi tergerus, berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada pasangan Prabowo Gibran. Mas Hanta, Begitu. tadi Anda menyinggung soal suara dari PDI Perjuangan. Apakah dengan daftarnya Gibran ini ada potensi suara PDIP di Pilpres akan terpecah atau bagaimana, Mas Hanta? Ya, jelas akan terpecah menjadi dua. Terutama kita lihat saja ada satu pemilih di Pulau Jawa ini sangat menentu, yaitu terutama di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur. Kita bicara Jawa Tengah, Ibrahim. Ini pertanyaan menarik yang menjadi perebutan antara Ganjar dan Prabowo. Dulu di 2019 di Jawa Tengah ini, mengapa Jokowi bisa menang tebal hingga 77 sekian persen, hampir 78%? Karena ada dua kekuatan besar di Jawa Tengah bersatu, yaitu kekuatan mesin politik PD Perjuangan yang dikenal kandang banteng. Yang kedua ada magnet personal dari Jokowi, pengaruh Jokowi sangat kuat dan itu bersatu, mereka menang tebal. Nah, sekarang dua kekuatan besar di Jawa Tengah ini terbelah, bukan terbelah, sekarang berhadap-hadapan, tinggal bertarung di kandang banteng ini. Tanda petik, bantengnya lebih mengikut ke lebih kemana sebagai pengembala, apakah tanda petik ya kepada PD Perjuangan, lebih kuat ke partai ID-nya PD Perjuangan atau ke Jokowi. Jadi simpulan dugaan sementara saya di Jawa Tengah, sulit bagi Mas Ganjar untuk mengalami kemenangan tebal seperti Jokowi di 2019 yang lalu. Tapi bahwa Ganjar dugaan saya masih unggul di Jawa Tengah, sangat mungkin masih unggul. Tapi jarak keunggulannya tidak bisa setebal Jokowi seperti Mas Hanta, tapi bagaimana dengan suara pendukung Jokowi? Apakah juga akan terbelah dengan kondisi ini? Apakah ada juga yang sudah yakin ke Ganjar? Ya, bisa kedua-duanya, tinggal lebih banyak kemana. Yang pemilih Jokowi yang betul-betul tidak terlalu tidak terlalu menganggap penting isu politik dinasti, relatif menerima misalnya, itu semakin solid mendukung Prabowo Gibran. Tapi sebaliknya ada yang kecewa, pendukung Jokowi 2019 dia akan bergeser ke bukan ke Anies tapi ke Ganjar Pranowo, makin solid. Jadi kalau kita bedah, memang pemilih Jokowi itu arah Pak Jokowi kemana kan ada sekitar 15-25% itu mengikuti telunjuk Jokowi diarahkan kemana, Ibrahim. Tapi sekitar 40-45% itu masih mempertimbangkan. Artinya paling banyak itu tidak terlalu terpengaruh. Yang menolak arah Jokowi itu sekitar 10%. Artinya apa? Poin yang ingin saya katakan adalah sebenarnya ada kelompok masyarakat, segmentasi masyarakat memang terpengaruh oleh arah dukungan Pak Jokowi, itu pun terbelah, ada yang setuju dengan Gibran maju dan tidak, tentunya tidak semuanya lalu ke Gibran, bisa terkoreksi seperti Ibrahim katakan tadi, tapi juga ada yang mempertimbangkan. Jadi saya kira selain faktor Jokowi, faktor kandidat penting sekali, si capres-cawapres terkait dengan isu yang mereka tawarkan kepada publik, program, performa elektoral si kandidat dua capres-cawapres sangat menentukan selain arah dukung pemilih Jokowi, tren perilaku pemilih dan lain sebagainya. Mas Hanta Yuda, terima kasih telah membaca peta politik kondisi saat ini pasca pendaftaran 3 pasangan capres-cawapres di KPU. Terima kasih. Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia.